pada Pak Izal Setiawan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat soleh-solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insya Allah penuh dengan keberkahan karena kita sedang berada di bulan Ramadan. Apalagi tadi kita mulai dengan duha bersama-sama dan tadarus bersama-sama. Tentunya amal ibadah ini berlipat ganda, karena biar bagaimanapun Ramadan adalah training, bulan latihan untuk menjalani 11 bulan berikutnya. Sahabat soleh-solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih penting bagi orang yang sudah bertauhid, yang telah ditetapkan jadwal kematian masing-masing, selain mengisi sisa umur, sisa waktu, sisa segala desahan nafas dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara beribadah. Ada ibadah sekali seumur hidup, haji, umrah. Ada ibadah tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, Shaum Ramadan. Ada ibadah bulanan, Shaum Senin, Shaum 14, 13, 15 Hijriah. Ada ibadah mingguan, sholat Jumat, Shaum Senin Kamis. Ada ibadah harian, ngaji Quran, ada Quran, sholat 5 waktu dengan terminal kontrol, duha, tahajud, witir. Ada juga ibadah setiap waktu, setiap detik, setiap helaan nafas, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, setiap nafas ibadah itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Setiap helaan nafas, setiap helaan nafas ibadah. Apalagi di bulan yang penuh berkah. Insya Allah tema hari ini adalah tema yang sangat sederhana sekali, tidak berat-berat. Hari ini kita mencoba belajar dari salah satu unsur alam semesta. Tadi ayatnya sudah kita baca bersama-sama. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara la tara min futur. Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak ada hal yang cacat dalam semesta ini. Tidak ada penciptaan Allah yang cacat, yang kurang.
semuanya sempurna. Jikalau kita cari yang kurang, yang cacat, maka kita akan lelah dan kita tidak akan menemukan. Hari ini kita belajar dari salah satu unsur alam semesta, yaitu keajaiban air. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, manusia akan mati, hewan akan mati, tumbuhan akan mati. Tanpa air, maka tanah akan tandus, pohon tidak akan berbuah, udara akan gerah, gersang, tidak nyaman. Saking indahnya air, sampai-sampai digambarkan dengan gambaran surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Luar biasa air. Kita hari ini akan berbicara, kita akan belajar dari salah satu unsur kehidupan, yaitu air. Kita mulai dengan air hujan. Air hujan. Lihat air hujan. Air hujan membasahi seluruh penjuru bumi. Bekerja dengan ikhlas air hujan, tanpa mengharap balas jasa apapun. Karena air hujan, pohon-pohon berbuah, bunga-bunga bermekaran, ada ladang minuman bagi hewan, udara yang gersang jadi sejuk karena air hujan. Dan air hujan terus bekerja tanpa mengharap balas jasa apapun. Dari air hujan kita bisa belajar tentang keikhlasan, ikhlas dalam bekerja. Orang yang ikhlas, pribadi yang ikhlas, maka dia akan selalu bahagia. Dia akan berbuat yang terbaik meskipun tanpa ucapan terima kasih, meskipun tanpa balas jasa, meskipun tanpa balasan senyuman. Dia tetap akan memberikan yang terbaik, pribadi ikhlas. Karena dia tahu Allah Maha melihat kebaikan, dan Allah pasti akan mengganti kebaikannya jauh dari apa yang dia pinta. Dari air hujan kita bisa belajar tentang keikhlasan. Lihat lagi air hujan. Air hujan itu membersihkan, bersih. Dari air hujan kita bisa belajar tentang menjaga kebersihan hati. Masih ingat teori cermin? Mungkin masih ingat teori cermin ya. Mengapa kita bercermin? Bangun pagi, cermin di kamar. Mau mandi, ngaca lagi, kaca di kamar mandi. Mau makan, ngaca dulu. Sebelum ke kampus, kaca spion. Lampu merah, spion tetangga. Nyampe di kampus, kaca halaman kampus kan ada. Di kelas, kaca HP, ngaca mulu. Padahal wajahnya itu saja, ya kan? Padahal wajahnya sama saja. Mengapa kita sering cermin? Agar penampilan kita selalu terlihat prima, nggak salah. Ya. Tapi alangkah bagusnya lagi, penampilan prima, hati juga bersih. Dalam hadis qudsi
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana ma'abdi zakarani wa taharrakat bisabar." Aku bersama hamba-hambaku yang hati dan lisannya taharrakat, bergerak mengagungkan Allah. Karena biar bagaimanapun zikir itu adalah sebut. Zikir adalah ingat. Perpaduan antara sebut dan ingat, itulah makna awal zikir. Zikir lisan lebih utama daripada tidak berzikir. Tapi zikir lisan dibarengi dengan hati yang berzikir, tentunya lebih utama daripada lisan saja. Dalam hadis lain, inna likulli syai'in siqala. Ada juga hadis lain mengatakan saqala wa inna kasaqalatul qulub. Setiap yang kotor ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya, dan sikat hati yang kotor. Pembersih hati yang kotor, pengkilat hati yang kotor adalah zikrullah. Dari air hujan kita belajar tentang menjaga kebersihan hati, karena air hujan membersihkan. Pribadi dengan hati yang bersih, maka dia akan menggunakan dunia yang hanya sementara ini untuk investasi akhirat. Makin kaya, makin dermawan. Makin tinggi jabatan, makin amanah. Makin cerdas otaknya, makin berbagi. Makin tinggi pangkat, kedudukan, jabatan, maka dia tidak akan menghina orang lain. Makin populer, makin terkenal, makin menjadi suri tauladan. Hati yang bersih, kita belajar dari air hujan. Hati yang bersih, hati yang bersih, pikirannya pasti tenang. Gimana gak tenang pikiran? Karena biar bagaimanapun setiap kejadian yang menimpa, dia tahu bahwa ada ilhamnya, ada hikmah yang terpendam. Dapat anugerah, bersyukur. Dapat rezeki, bersyukur. Syukurnya gimana? Syukurnya dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Dapat masalah, dapat ujian, bersabar. Syukur, sabar, setiap kejadian yang menimpa akan menjadi ladang amal kita. Gimana gak tenang pikiran? Hati yang bersih, doanya pasti mustajab. Karena pribadi dengan hati yang bersih, dia akan memanjatkan doa dengan penuh dengan keikhlasan, penuh dengan ketundukan, penuh dengan kepasrahan. Hati yang bersih, lisannya akan senantiasa mengeluarkan kata-kata hikmah. Gak mungkin hati yang bersih tapi lisannya mengumpat orang, menggibah orang, berbicara kotor. Gak mungkin, karena hatinya bersih. Seperti tekok, bahasa kita cirat banyak. Tekok, bener kan tekok bahasa Indonesianya? Cirat, tekok ya? Tekok. Oke. Tekok yang berisi air bening, maka yang keluar juga air bening. Tapi tekok yang berisi air kotor, maka yang keluar juga air
kotor. Begitu juga dengan hati. Hati yang kotor, maka lisannya akan kotor juga. Tapi hati yang bersih, lisannya pasti akan mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan hikmah. Hati yang bersih, tubuhnya akan terhindar dari harta yang haram. Gak mungkin dia doyan harta haram, gak mungkin korupsi, gak mungkin menipu. Dari air hujan kita bisa belajar ikhlas yang pertama. Yang kedua, dari air hujan kita bisa belajar pembersihan hati yang bersih, karena air hujan membersihkan. Dari air hujan kita juga bisa belajar tentang berbagi, ya, karena air hujan membagi air, membuat pohon-pohon tumbuh bermekaran, membuat tanah-tanah tandus kering menjadi basah, udara menjadi sejuk. Dari air hujan kita juga bisa belajar tentang arti berbagi. Kadang di dunia sebentar ini kita punya keinginan bermacam-macam. Pengen rumah mewah, pengen gadget HP canggih, pengen mobil, pengen kendaraan, macam-macam keinginan kita. Dan kita akan menabung, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk mencapai impian kita. Misalkan pengen HP canggih, tabung sehari, 2 hari, 3 hari terkumpul, bisa beli HP ya canggih. HP canggih Android merek isi tiang ya, misalkan merek HP-nya misalnya. HP merek isi tiang ya, dibeli dengan tabungan sendiri, bangganya minta ampun. Tapi kira-kira HP yang canggih apakah bertahan selama 15 tahun atau 10 tahun? Barangkali kita akan bosan. Bahasa kita pulang, anak yang hanyar pulang. Saya terakhir pakai HP saya itu udah 5 tahun ya. Alhamdulillah masih baik, meskipun retak-retak. Di dunia sementara ini kita punya keinginan macam-macam. HP canggih, rumah mewah, mobil, kendaraan, macam-macam. Tapi sebentar, ya, beli HP, duitnya hilang, HP-nya sebentar. Ada investasi yang tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah hilang, bahkan menjadi ketinggian derajat dunia akhirat, yaitu investasi tabungan akhirat, sedekah. Dalam hadis riwayat Muslim, mana kasat sedekatum min mali, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, malah akan bertambah dan bertambah. Duit 10.000 nukar wadai, makan habis 10.000, habis kan? Ya udah habis. Duit 10.000 sedekahkan, maka 10.000 itu tidak akan habis, tidak akan hilang, tapi menjadi tabungan amal di akhirat nanti. Dari air hujan kita bisa belajar juga tentang arti berbagi. Air hujan bisa belajar ikhlas, belajar pembersihan, juga belajar berbagi. Kita lanjutkan. Kita juga bisa belajar dari mata air. Yang pertama air hujan kan? Yang kedua adalah mata air. Lihat mata air. Ketika ada yang kotor, maka mata air akan membersihkan yang kotor. Dari mata air
kita akan belajar tentang saling nasihat menasehati. Dari mata air kita bisa belajar tentang berbagi ilmu, berbagi nasihat. Maaf, saya berbicara di sini, ya. Lisan saya berbicara. Sebenarnya pendengar pertama lisan ini adalah telinga saya sendiri, karena lisan saya berdekatan dengan telinga saya. Karena itu ketika saya berbicara, sebenarnya yang pertama kali saya nasihati adalah diri sendiri dulu. Tekan. Dari mata air kita akan belajar tentang menggunakan waktu untuk saling memberikan nasihat, saling berbagi ilmu. Kalau bahasa hadisnya, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kita, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sering saya ulang-ulang, mengajarkan Al-Quran bukan hanya mengajarkan cara membaca Al-Quran, tapi mengajarkan Al-Quran adalah menyampaikan hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Sekecil apapun nasihat yang disampaikan, sampaikan. Yang kita tahu, sampaikan. Lihat Atikul Mukuruntung, Surah Mukuruntung juga mengajarkan Al-Quran. Nah, sekecil apapun. Dari mata air kita belajar tentang saling nasihat menasihati. Kita ulang. Yang pertama air hujan. Dari air hujan kita bisa belajar tentang ikhlas, pembersihan, dan saling berbagi sedekah. Yang kedua dari mata air. Dari mata air kita belajar tentang saling nasihat menasehati. Baru dua, ya. Air hujan, mata air. Yang ketiga, kita akan belajar dari air juga. Tapi nomor 3 ini saya agak gimana nyebutnya, ya. Yang ketiga ini adalah kita akan belajar dari setetes air hina, ya. Nomor 3 ini kita akan belajar dari setetes air hina. Dari situ kita akan belajar tentang jangan sampai kita menjadi pribadi yang sombong. Benar nggak? Kita asalnya dari mana? Dari air hina, ya, kata lagu. Dari situ maka kita akan belajar agar tidak sombong. Meskipun kaya, meskipun tinggi jabatan, meskipun populer, tapi semuanya berasal dari situ. Gak mungkin mau sombong kita. Di dalam hadis dikatakan tidak akan masuk surga seseorang yang punya sifat kesombongan meskipun sebesar biji jarak sekalipun. Kalau kita punya sifat sombong, meskipun sebesar itu, ya, hujan sekalipun, tidak akan masuk surga. Para sahabat ketika mendengar hadis ini kaget. Wahai Rasulullah, artinya kita gak bisa lagi pakai baju mewah, pakai sandal bagus. Tapi ternyata maksud hadis itu tidak seperti itu, ya. Sombong di sini maksudnya adalah yang pertama, sombongnya merendahkan orang lain.
menghina orang lain. Jadi jangan sampai kita merendahkan orang lain, siapapun dirinya. Hati-hati. Ketika lihat yang lebih muda, kita akan berpikiran positif. Orang yang lebih muda, insya Allah dosa-dosanya lebih sedikit dari saya. Gak berani menghina. Lihat yang lebih tua, pikir sedikit lagi ya. Orang yang lebih tua dari saya, insya Allah amal-amalnya lebih banyak dari saya. Gak berani menghina. Lihat orang gila, gitu ya. Nah, gak berani menghina. Kenapa? Karena orang gila, apapun yang dia lakukan tidak akan hisab. Sedangkan saya dihisab oleh Allah. Gak berani menghina. Jadi sombong yang pertama, kita jangan sampai merendahkan orang lain, jangan sampai menghina orang lain. Sombong yang nomor 2 adalah menolak hukum Allah. Karena masalah utama adalah melanggar atau menolak syariat Allah. Kenapa belum beruntung? Belum dapat hidayah kan? Belum beruntung kenapa? Belum dapat hidayah. Sebenarnya hidayah itu sudah ada lebih dari 1400 tahun yang lalu. Sudah ada kewajibannya. Kapan dapat hidayah? Kenapa? Karena nggak mau untuk diri saja. Ya. Nah itu menolak syariat Allah. Hati-hati. Yang pertama, kita sudah belajar dari air hujan. Air hujan kita belajar ikhlas, berbagi, sama membersihkan. Nomor 2, kita belajar dari mata air, saling nasihat, menasehati. Nomor 3, kita belajar dari setetes air kita, agar jangan menjadi pribadi yang sombong. Nomor 4, kita akan belajar dari air yang bening. Lihat air bening. Kita berbicara air ya, air minum dalam puasa ya. Air bening, air minum, air putih bersih. Misalkan ada air putih bersih bening, jikalau diminum nanti ya, kalau udah beduk maghrib, jikalau diminum itu akan menyehatkan, akan membasahi tenggorokan. Air bening, air bersih kita minum. Tapi jikalau air bening ini, air putih ini kemasukan, maaf, air comberan, setetes saja air comberan, kira-kira mau minum nggak? Nggak mau. Gak usah setetes, bekas sendoknya saja kita aduk-aduk, mau nggak minum? Nggak mau. Dari air bening kita belajar agar menjadi pribadi yang bersih dari harta yang haram. Karena biar bagaimanapun harta yang haram, meskipun wujudnya tempe, tahu, nasi uduk, nasi goreng, dan bulu, tapi itu sebenarnya seperti air comberan karena dari harta yang haram. Ketika masuk ke dalam tubuh tidak mengenyangkan, malah menjadi sumber penyakit karena tidak barokah. Dari air bersih kita akan belajar tentang menjaga tubuh dari harta yang haram. Kemarin Abu Arifin Ilham di Seraya kita sudah melihat faktanya. Air yang dibacakan doa jikir Al-Quran itu bisa membersihkan asam lambung, racun asam dari obat merah, ya kan? Itu luar biasa. Itu fakta bahwa air yang dibacakan Al-Quran, yang dibacakan zikir akan menjadi sumber obat. Faktanya ada kemarin di Seraya. Satu, air hujan.
2 mata air, 3 setetes air tina, 4 air kening, apalagi? Yang kelima, kita akan belajar dari air yang terus menetes sedikit demi sedikit, akhirnya batu pun akan berubah. Kita akan belajar dari setetes air yang sedikit demi sedikit, batu pun akan berubah. Dan situ kita akan belajar tentang indahnya kesabaran, menjadi pribadi yang sabar. Dan itu juga kita akan belajar tentang menjadi pribadi yang terus berikhtiar untuk mencapai tujuan. Karena biar bagaimanapun tanah kelahiran kita bisa jadi berbeda-beda. Tanah kelahiran kita bisa jadi berbeda-beda, tapi impian, cita-cita haruslah setinggi angkasa. Dengan cara berikhtiar, dengan cara yang sabar, insya Allah kawan-kawan nanti sarjana dengan ikhtiar yang baik, dengan kesabaran, ya. Nah, insya Allah tema sederhana, cuma berbicara air hari ini, tapi dari air ini ternyata kita bisa mengambil berbagai macam hikmah, berbagai macam pelajaran, ya. Inilah alam semesta, Rabbul Alamin, yang diciptakan oleh Allah. Dari alam semesta kita bisa belajar dari mana saja. Tadi saya cuma mencontohkan baru air. Dari air saja kita bisa belajar banyak hal. Kalau kita kupas lebih dalam lagi, makin panjang lagi, ya, pembahasannya. Dari alam semesta kita lihat mengapa matahari dengan bumi punya jarak yang teratur. Saya ulang, pembahasan yang sering saya ulang-ulang di kelas, ya. Mengapa matahari dengan bumi punya jarak yang teratur? Kita bayangkan matahari dengan bumi jaraknya hanya 1 meter. Gimana kita? Punah, hangus, matian, hilang, ya. Ternyata matahari dengan bumi punya jarak yang teratur. Karena jarak ini kita bisa mengambil berbagai macam manfaat dari matahari. Dan di sini kita bisa merasakan keberadaan yang Maha mengatur. Mengapa oksigen tersebar di seluruh penjuru bumi, tersebar secara merata? Bayangkan jika oksigen hanya ada di Amuntai, di Barabai kita oksigen gimana kira-kira? Nah, ternyata oksigen menyebar, ya. Dan di sini kita bisa merasakan keberadaan yang Maha mengatur, yang Maha menciptakan. Apalagi keberadaan surga neraka pasti ada. Yakin pasti ada. Meskipun kita sekarang belum merasakan, tapi pasti ada. Karena itu tidak ada hal yang lebih penting bagi orang yang sudah bertauhid, yang telah dijadwalkan kematian masing-masingnya, selain mengisi sisa umur, sisa hidup, sisa waktu, sisa helaan napas dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Karena biar bagaimanapun mati itu pasti. Mati itu pasti. Di mana, kapan, bagaimana cara kita mati, cara kita meninggal dunia mutlak rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi meninggal dunia pasti. Perkaranya apa yang kita lakukan di dunia ini? Di dunia yang hanya sebentar saja. Sering saya ulang-ulang, di akhirat nanti kita bukan hanya hidup seabad, sejuta abad,
semiliar abad, triliunan abad, biliun abad, tapi di akhirat nanti kita akan hidup selama-lamanya. Maksiat enak sebentar, balasannya lama di akhirat. Zina enak sebentar, balasannya di akhirat lama. Korupsi, harta haram enak sebentar, balasannya di akhirat lama. Dan makin berat. Penjara nggak ada apa-apanya di dunia ini, di akhirat nanti luar biasa balasannya. Dan sebenarnya ketika saya berbicara seperti ini, lisan saya, telinga saya lebih dekat dengan lisan saya. Sebenarnya sebelum menasihati kawan-kawan, yang pertama kali saya nasihati adalah diri saya sendiri. Karena biar bagaimanapun, saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Jadi kawan-kawan, para mahasiswa, saya lebih sering nyebut adik-adik daripada anak-anak, ya. Karena beda usia kita mungkin sekitar 5 tahun atau 4 tahun saja kan, nggak jauh bedanya. Kalau saya ada kesalahan, tolong ingatkan juga. Kita sama-sama saling nasihat. Mungkin dikatakan saya mulia di sini, kata siapa? Kata kawan-kawan. Yang tahu siapa? Allah lebih tahu bagaimana kelakuan saya, jangan. Intinya adalah kita saling nasihat. Saya mohon maafnya jika ada kesalahan. Kita ulang kembali materi kita hari ini biar lebih meresap di hati kita. Yang pertama kita belajar dari air hujan. Air hujan kita belajar tentang ikhlas, berbagi dan membersihkan. Nomor 2 kita belajar dari mata air. Dari mata air kita belajar tentang saling menasehati. Yang ketiga kita belajar dari setetes air hina. Dari nomor 3 ini kita belajar agar jangan menjadi pribadi yang sombong. Nomor 4 kita belajar dari air bening, air bersih. Dari sini kita belajar agar menjaga tubuh kita dari harta yang haram. Nomor 5 kita belajar dari air yang terus menetes setetes sampai batu pun berlubang. Dari nomor 5 ini kita belajar tentang sabar dan ikhtiar. Itu tema saya hari ini, bermanfaat. Mohon maaf kalau sangat sederhana sekali. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau malu bicara. Baik, sambil menunggu mungkin info sedikit untuk kawan-kawan isi. Dan di luar isi ada nggak? Ada, alhamdulillah ya. Mahasiswa baru ada? Ada. Yang mana mahasiswa baru? Bisa lihat dulu ya. Coba angkat tangan. Yang mana? Alhamdulillah. Ada yang berapa orang? 3 orang, alhamdulillah. Nah, banyak benar loh 3 orang, alhamdulillah ya. Syukuri sedikit apa. Nah, mungkin info ya kepada kawan-kawan. Saya berdiri aja deh. Info, alhamdulillah kita isi Integrasi Islam sudah bisa mengembangkan dakwah di dunia siaran radio ya. Mungkin kemarin ada beberapa pendengar dari isi, ada SMS dari isi saya baca saat saya siaran. Dan insya Allah siaran bulan ini di radio Nirwana FM 103,3 FM itu akan kita laksanakan tanggal 13 Juli hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 13 Juli pukul 4:30 sore ya. Kita siaran radio Nirwana Hikmah Kampus nama acaranya, insya Allah untuk bulan ini di hari Minggu tanggal 13 Juli pukul 4:30 sore. Kalau kawan-kawan ingin menyaksikan secara langsung kita siaran, silahkan datang ke studionya ya. Gak apa-apa.
Kemarin pimpinan Nirwananya bawa ijazah kawan-kawan tuh, Pak, supaya rame. Nah, kalau ingin secara langsung nyaksikan silakan datang di studinya di kampus lama, di kampus lama ada studio di Nirwana. Nah, insya Allah tanggal 13 Juli hari Minggu jam 4:30 sore ya. Kalau ingin siaran juga nggak apa-apa mungkin. Kalau ingin siaran juga silakan. Kita sama-sama latihan. Gitu infonya. Yang belum klik sukai Facebooknya itu ada akun fanpage Facebooknya, cari aja di pencarian namanya Hikmah Kampus ya. Kalau Facebook cari Hikmah Kampus. Kalau ada foto profilnya lapang isi, klik sukai. Kalau Twitternya @hikmah_kampus, silahkan di follow, Twitternya ya. Insya Allah tema siaran radio nanti itu temanya saya siapkan pemuda soleh di era global maksiat namanya. Nah, kalau ingin SMS nanti bisa dibuka SMS, line telepon juga ada, atau di Facebook juga bisa ya, di komentar aja di status terbaru pertanyaan. Nanti kita akan kupas bersama-sama di radio ya. Sekaligus undangan nih, yang ingin datang langsung ke studio radionya silahkan datang nanti saja. Oke, ada pertanyaan dulu? Kemarin ada Waidi Juhri SMS ya, ada si Munadi juga. Ahmadnya ada siapa ya saya lupa ya. Ada banyak SMS-nya, nggak terbaca semua ini radio. Baik, kalau nggak ada mungkin satu kata-kata terakhir, satu pesan dari saya di hari ini bahwa jikalau kita bisa mengekang sisi jahat kita, maka kita seakan-akan sudah memiliki dunia. Apalagi kita berada di bulan Ramadan, bulan training untuk mengekang sisi jahat kita. Kita gunakan kesempatan yang hanya sekali setahun ini sebagai bulan latihan untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Intinya adalah jikalau 11 bulan berikutnya kita berubah menjadi hamba yang lebih taat, artinya kita berhasil, kita menang, hari kemenangan. Tapi jikalau kita 11 bulan berikutnya makin kurang, makin kelakuannya makin itu gitu ya, artinya kita gagal ya. Ramadan ini seperti bingkisan, di mana setiap orang menerima bingkisan. Bagaimana perasaan kita jika kita tidak menerima bingkisan? Pasti kesal kan? Nah ini kita gunakan momen yang luar biasa ini, momen di mana pintu surga dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Karena tidak ada jaminan bulan Ramadan tahun depan kita akan bertemu lagi, tidak ada jaminan. Mumpung ada kesempatan ya, mumpung di depan mata, mari sama-sama. Saya juga ya, karena pertama kali saya akan dihadirkan. Nah, saya juga sama-sama untuk menggunakan Ramadan ini dengan penuh ketaatan. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah kita lanjutkan besok jam berapa? Jam 8 ya. Ada juga games nanti saya siapkan hadiahnya ya. Saya siapkan hadiahnya nanti gamesnya. Dan kita esok silahkan undang kawan-kawan yang lain. Kita akan buka puasa bersama dengan anak-anak ini, anak-anak panti asuhan ya, insya Allah ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penyampaian. Baiklah, itulah tadi rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara dan mewakili teman-teman isi mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Sebelum menutup acara ini, baiklah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Sampai ketemu besok pada acara bersama Ramadan selanjutnya. Jangan lupa kepada teman-teman membawa Al-Quran dan risalah ayat maupun sejenisnya. Dan bagi apa kita berlomba bawa benar. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah.